Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 media pembelajaran akan menyajikan materi tentang pembuatan media grafis. Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana media lain, media grafis juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Dalam penerima pesan banyak dituangkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar, artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Serta untuk definisi tersebut dipadukan dengan pengertian praktis, maka grafis sebagai media dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas. Pengungkapan itu bisa berbentuk diagram, sketch atau grafik. Kata-kata dan angka-angka dipergunakan sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, bagan, diagram, poster kartun, dan komik. Sedangkan sketch, lambang, dan bahkan foto dipergunakan pada media grafis untuk mengartikan fakta, pengertian, dan gagasan yang pada hakikatnya menyampaikan presentasi grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta, sehingga menarik dan diingat orang. Yang termasuk media grafis antara lain grafik, diagram, bagan, dan sketsa. Teman saya selanjutnya akan menyampaikan informasi lebih lanjut. Terima kasih. Lalu ada papan flanel, yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula untuk dilepas. Dan yang terakhir ada bulletin board, yaitu papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Gambar-gambar atau tulisan-tulisan biasanya langsung ditempelkan dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya. Kelebihan pada media grafis adalah yang pertama, dapat mempermudah dan juga mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Lalu yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian para siswa. Dan yang terakhir, pembuatannya mudah dan juga harganya terbilang murah. Namun ada juga kelemahan pada media grafis. Yang pertama adalah membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Nah, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, penyajian pesannya hanya berupa unsur visual. Media cetakan dan media grafis di dalam proses belajar mengajar paling banyak dan paling sering untuk digunakan. Media grafis termasuk media visual diam. Sebagaimana halnya dengan media lain, media grafis mempunyai fungsi untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa. Pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol yang mengandung arti disebut sebagai media grafis. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Nah, ada jenis-jenis media grafis akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media grafis. Yang pertama, diagram. Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik. Terutama dengan garis-garis diagram yang baik, yakini hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Berdasarkan konsep tersebut, kiranya penggunaan media diagram dalam proses pembelajaran akan sangat membantu bagi guru maupun siswa dalam menyimak materi pelajaran, karena pada dasarnya diagram merupakan ringkasan visual yang padat mengenai fakta-fakta dan gagasan yang akan diuraikan. Lalu yang kedua ada grafik. Grafik adalah suatu garis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Dalam proses belajar mengajar, grafik memiliki fungsi memperlihatkan perbandingan informasi, kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana. Lalu yang ketiga ada poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari perusahaan atau sebagai sarana promosi.
Lalu yang keempat ada kartun. Kartun adalah bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Konsep tersebut, kartun dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, walaupun banyak kartun yang membuat orang-orang tersenyum. Materi yang selanjutnya adalah kartun. Kartun adalah gambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kartun juga dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, dan kartun mempunyai manfaat dalam proses pembelajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian bahan, satu urutan logis, atau mendukung makna. Materi yang selanjutnya adalah komik. Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Yang selanjutnya adalah gambar. Gambar adalah media grafis yang paling umum digunakan dalam kegiatan mengajar, karena kemudahan dalam mencerna media grafis yang sifatnya visual konkret menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. Kelebihan pada media ini yaitu sifatnya yang konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal, serta dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja. Namun kekurangan pada media ini, gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Materi selanjutnya adalah bagan. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Berikut saya akan jelaskan beberapa macam bagan. Yang pertama ada bagan lambang atau piktograf. Biasanya berupa gambar atau lambang yang memiliki suatu jumlah dari suatu sifat atau dari suatu hal. Sekian dari saya, terima kasih. B. Bagan arus. Bagan ini pada umumnya berbentuk garis-garis dengan berpanah, bagaikan sungai yang datang dari berbagai sumber air dan mengalir ke satu arah untuk kemudian bertemu satu dengan yang lain, membentuk suatu arus yang besar yang menuju ke suatu muara. Selanjutnya C. Bagian pohon. Bagian ini merupakan kebalikan dari bagian arus. Mengapa? Karena sumbernya satu dan geraknya memancar bercabang bagi pohon yang mulai tumbuh dari satu, kemudian memencar menjadi cabang-cabang dan dahan-dahan. Webster mendefinisikan grafik sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama dalam menggambar mekanik. Dalam bahasa Yunani adalah grafikos, yang mengandung pengertian melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Definisi tersebut dipadukan dengan definisi praktis, maka grafis sebagai media, kata-kata dan kata-kata yang digunakan sebagai judul, dan penjelas kepada grafik, bahan diagram, poster kartun, dan komik. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.